Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang behaviorism. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok kami. Saya Beryl Krisna Megantara. Saya Bobi Sadira Nugroho. Saya Azhara Zulfa Amara. Saya Gataliana Kadira. Saya Cynthia Dwi Wahyu Ningtyas. Saya Aufa Bil Adil Qadir. Behaviorism berasal dari bahasa Inggris yaitu behavior yang berarti tingkah laku, reaksi total, motor, dan kelenjar yang diberikan oleh suatu organisme kepada suatu situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian diberikan akhiran ism menjadi behaviorism yang berarti suatu aliran dalam psikologi yang mempunyai objek penelitiannya sesuatu yang nampak di dalam indera, yaitu perilaku yang tak terobservasi. Hakikat manusia menurut pendekatan konseling behavioristik yaitu pasif dan mekanistik. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Dalam pandangan behavioristik, kepribadian seseorang merupakan perilaku yang terbentuk berdasarkan hasil pengalaman yang diperoleh serta interaksi seseorang dengan lingkungannya. Kepribadian merupakan pengalaman yang didapat seseorang akibat proses belajar. Berdasarkan pernyataan tersebut mengenai hakikat manusia pada pandangan behavioristik, yaitu pada dasarnya manusia tidak dapat berbuat apapun. Karena semua tingkah laku manusia dapat dibentuk oleh hasil belajar dengan lingkungannya. Nah, proses tujuan pendekatan behavioristik hal yang penting untuk mengawali konseling, yaitu mengembangkan kehangatan, empati, dan juga hubungan yang suportif. Proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseling mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Itu menurut Jairozi. Bagian yang integral dari sistem konseling behavioral selain berdasarkan asumsi-asumsi di atas terdapat karakteristik yang dapat membedakan dengan pendekatan yang lain. Corey dan George dan Kristiani mengumpulkan bahwa konseling behavioral memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada perilaku yang tampak dan spesifik. Yang kedua, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai masalah klien. Berdasarkan karakteristik ini, bahwa konseling behavioral secara konsisten menaruh perhatian pada perilaku yang tampak. Perilaku yang tidak tampak diubah menjadi yang lebih spesifik. Dengan tujuan khusus, konseling behavioral mengubah perilaku yang tidak diharapkan serta menemukan cara-cara perilaku yang lebih tepat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan behavioristik bertujuan untuk mengembangkan empati dan membatasi perilaku dari faktor bawaan lingkungan sebagai bentuk penyesuaian agar dapat menemukan perilaku yang tepat. Melalui video tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan behaviorisme juga dapat terjadi di kehidupan sehari-hari. Beryl merupakan sosok yang pendiam. Ia tidak mudah bergaul dengan orang. Dia mempunyai kepribadian introvert atau kurang nyaman ketika berada di tengah keramaian orang. Lalu, suatu hari ia bergabung dengan 3 temannya, yaitu Bobi, Aufa, dan juga Alia. Mereka bertiga mempunyai kepribadian yang bertolak belakang dengan Beryl. Namun, ketika Beryl terbiasa menghabiskan waktu bersama mereka, sifat Beryl pun mulai berubah mengikuti kebiasaan dari Bobi, Aufa, dan Alia. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa perilaku dari faktor bawaan mulai memudar dan berganti dengan perilaku yang menyesuaikan komunitas baru yang didatangi.
Tadi memang benar pernyataan dari Roy Croisi yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang pasif dan mekanistik. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Dan interaksi ini menghasilkan pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Dan dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan pengalaman seseorang akibat proses belajar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar yang telah tersedia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Cek kamera. Loh, kok semangat ya? Saya dari Bisna Megantara. Hitungin loh, Frank. Aku proses konseling merupakan salah. Berdasarkan karakteristik ini bahwa konseling behavioral secara konsisten menaruh perilaku pada balik-balik. Beri akhiran ism menjadi behaviorism. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar yang telah tersedia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar yang telah tersedia. Terima kasih.